Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Grace Kayanita Safitri dengan NIM B1B1250097 dari kelas B Pengantar Ilmu Politik dan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik yang bertema demokrasi. Yuk simak videonya. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Pengertian demokrasi adalah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat dan kratos kekuasaan atau pemerintahan, sehingga berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat dan segala kebijakan pemerintah harus berdasarkan pada kehendak rakyat. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori politik dalam demokrasi. Yang pertama yaitu teori klasik kuno, diperkenalkan oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates di Yunani kuno. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan langsung, di mana rakyat secara langsung membuat keputusan politik tanpa perantara wakil. Ciri utamanya, partisipasi langsung seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dan kelemahan tersebut sulit diterapkan di negara modern dengan jumlah penduduk besar. Yang kedua, teori liberal atau modern, didasarkan pada pemikiran John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu, menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demokrasi harus menjamin kebebasan berpendapat, bersamaan di depan hukum, serta perlindungan terhadap minoritas. Bentuknya biasanya adalah demokrasi perwakilan atau representatif. Rakyat memilih wakilnya di parlemen. Yang ketiga, teori elit atau elitisme demokratis, diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter dan Gaetano Mosca. Demokrasi dianggap bukan pemerintahan rakyat secara langsung, melainkan kompetisi antara elit politik untuk mendapat suara rakyat. Rakyat hanya berperan dalam memilih elit yang akan memerintah, bukan dalam membuat kebijakan secara langsung. Jadi, demokrasi dilihat sebagai mekanisme memilih pemimpin yang sah dan akuntabel. Yang keempat, teori partisipatif, menekankan pentingnya keterlibatan aktif rakyat dalam politik, tidak hanya saat pemilu, tetapi juga dalam pengawasan kebijakan, musyawarah publik, dan organisasi masyarakat. Tujuannya agar rakyat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan mengontrol pemerintah. Tokoh antara lain yaitu Karole Pateman dan Benjamin Barber. Demokrasi yaitu partisipatif sering diterapkan melalui musyawarah, forum publik, atau demokrasi desa. Dan yang kelima atau terakhir yaitu teori deliberatif, dikembangkan oleh Jürgen Habermas dan John Rawls. Demokrasi harus dibangun lewat diskusi rasional dan terbuka antar warga negara. Setiap keputusan politik harus dihasilkan melalui musyawarah, argumentasi, dan kesepakatan bersama, bukan sekadar suara mayoritas. Prinsipnya mirip dengan semangat musyawarah untuk mufakat dalam Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu teori-teori politik tentang demokrasi menggambarkan bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum, tapi juga partisipasi, kebebasan, dan keadilan. Tujuan utamanya adalah demokrasi mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin hak asasi manusia, serta mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah maupun pejabat di luar sana.
Itulah yang dapat saya sampaikan tentang teori politik dalam demokrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipeluk setan, alergi merah.